Yang pertama, yakni desain test cases harus mencakup semua filter agar setiap fungsi dalam sistem diuji secara menyeluruh dengan memastikan cakupan pengujian yang baik melalui analisis persyaratan dan penggunaan teknik seperti test coverage matrix. Namun, penting untuk menghindari pembuatan test cases yang berlebihan dengan menghilangkan redundancy, memprioritaskan pengujian berdasarkan risiko, serta menerapkan teknik seperti equivalence partitioning and boundary value analysis untuk efisiensi. Dengan demikian, pengujian menjadi lebih efektif, tidak membuang sumber daya, dan tetap memastikan kualitas sistem yang optimal. Selanjutnya, tantangan desain tes. Desain tes dalam pengujian software memiliki tantangan yang mirip dengan desain produk, di mana perlu dipertimbangkan cakupan, efektivitas, dan efisiensi dalam mendeteksi kesalahan. Pengujian harus dilakukan secara objektif dengan tujuan menemukan error secepat mungkin, menggunakan waktu dan usaha semaksimal mungkin. Untuk mencapainya, diperlukan pendekatan yang terstruktur seperti penggunaan teknik risk-based testing, automation testing, serta strategi prioritas dalam pemilihan test cases, sehingga pengujian dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa pemborosan sumber daya, baik manusia maupun dana. Selanjutnya, beragam mode desain test case telah berkembang untuk memastikan pengujian software dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Metode-metode ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pengujian, mengurangi redundansi, dan serta meningkatkan kemungkinan menemukan error dalam sistem. Beberapa teknik yang umum digunakan ialah meliputi equivalence partitioning yang membagi data uji ke dalam kelompok-kelompok yang dianggap memiliki perilaku serupa, serta boundary value analysis yang fokus pada pengujian batas nilai input untuk menemukan potensi error. Selain itu, decision table testing membantu dalam menguji berbagai kombinasi kondisi, sementara state transition testing berguna untuk sistem yang memiliki perubahan status berdasarkan input tertentu. Dengan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan sistem, proses pengujian menjadi lebih sistematis, efisien, dan mampu mendeteksi error yang mungkin terjadi sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, pendekatan pengujian software terdiri dari black box testing dan white box testing, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, di mana black box testing berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internalnya, dengan tujuan memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian ini mencakup metode seperti equivalence partitioning and boundary value analysis, and then decision table testing untuk mendeteksi error berdasarkan input dan output yang dihasilkan. Di sisi lain, white box testing mengevaluasi operasi internal software termasuk kode sumber, struktur logika, dan jalur eksekusi, guna memastikan bahwa semua komponen bekerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam white box testing meliputi statement coverage, branch coverage, and then path coverage untuk memastikan setiap bagian kode telah diuji. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, pengujian software menjadi lebih komprehensif, mencakup aspek fungsional serta internal sistem untuk menjamin kualitas yang optimal. Nah, selanjutnya, definisi test case. Test case merupakan serangkaian langkah uji yang dirancang berdasarkan inisialisasi, masukan, kondisi, serta hasil yang ditentukan sebelumnya untuk mengevaluasi suatu sistem atau komponennya. Test case digunakan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditetapkan. Secara umum, test case memiliki dua kegunaan utama dalam pengujian software. Yang pertama, black box testing, yakni untuk digunakan menguji kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi sistem tanpa melihat struktur internal. Dan yang kedua, white box testing, yakni test case membantu menguji kesesuaian suatu komponen terhadap desain dan implementasi secara internal. Adapun yang pertama, definisi white box testing yakni dikenal sebagai glass box testing atau clear box testing, yakni sebuah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji memiliki pengetahuan tentang struktur internal, kode sumber, dan logika dari aplikasi yang akan diuji. Adapun fokus utama dari tes ini ialah pada jalur eksekusi, logika keputusan, serta struktur data yang terdapat di dalam program.
White box testing bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jalur dalam kode telah diuji, sehingga dapat mendeteksi kesalahan logika, kesalahan penulisan, serta cacat dalam kode. Pengujian ini juga membantu memverifikasi bahwa semua komponen internal berfungsi dengan spesifikasi yang diharapkan. Ada beberapa poin-poin yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama, ada eksekusi semua jalur kode. Jadi setiap bagian kode ini harus diuji setidaknya sekali untuk memastikan tidak ada jalur yang terlewat. Yang kedua, ada identifikasi kesalahan. White box testing membantu menemukan adanya kesalahan logika, sintaks, dan bug dalam program. Yang ketiga yaitu verifikasi komponen internal. Di sini memastikan bahwa setiap kode dan fungsionalitas internal bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. White box testing memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari metode pengujian lainnya. Yang pertama ada pengetahuan internal. Jadi, penguji di sini harus memahami kode sumber atau struktur program untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau kelemahan dalam implementasi sistem. Yang kedua, pengujian berbasis kode. Proses pengujian dilakukan dengan menganalisis kode secara langsung untuk merancang test case yang lebih akurat dan mendalam. Yang ketiga ada cakupan pengujian. Di sini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kode telah diuji atau dikenal dengan test coverage untuk memastikan bahwa tidak ada bagian penting yang terlewat dalam pengujian. White box testing memiliki beberapa metode utama untuk memastikan bahwa seluruh bagian kode telah diuji dengan baik. Yang pertama ada cakupan pernyataan atau disebut juga dengan statement coverage. Di sini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap baris kode dieksekusi setidaknya satu kali agar tidak ada bagian kode yang terlewat. Yang kedua ada cakupan cabang atau disebut dengan branch coverage. Di sini berfungsi untuk menguji semua kemungkinan cabang keputusan dalam kode seperti if else sehingga setiap skenario dari logika ini diuji. Yang ketiga ada cakupan jalur atau path coverage. Di sini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap jalur eksekusi dalam program ini diuji termasuk semua kemungkinan kombinasi alur program. Yang kedua yaitu loop testing. Di sini berfungsi untuk menguji struktur loop atau pengulangan dalam kode untuk memastikan mereka bekerja dengan benar, termasuk batasan dan kondisi penghentian. White box testing memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode pengujian lainnya. Yang pertama yaitu deteksi kesalahan dini. Di sini dapat menemukan kesalahan logika, sintaks, dan cacat dalam kode sejak tahap awal pengembangan yang mungkin tidak terdeteksi dalam black box testing. Yang kedua yaitu pengujian yang mendalam, yaitu memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana sistem bekerja secara internal, karena penguji dapat melihat secara langsung kode sumber dan alur logika dari program. Yang ketiga, optimisasi kode, yaitu membantu mengidentifikasi bagian kode yang tidak efisien atau tidak diperlukan, sehingga dapat meningkatkan performa dan kualitas perangkat lunak. Dengan kelebihan ini, white box testing sering digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk memastikan bahwa kode tidak hanya terbebas dari bug, tapi juga optimal dan efisien. Meskipun white box testing memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memerlukan pengetahuan teknis. Jadi di sini penguji harus memiliki pemahaman mengenai pemrograman dan struktur kode dengan baik, sehingga metode ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa keahlian teknis. Yang kedua, waktu dan biaya. Proses pengujian ini memakan lebih banyak waktu dan biaya dibandingkan dengan black box testing, karena terutama jika aplikasi yang diuji memiliki kode yang kompleks dan jauh lebih besar. Yang ketiga yaitu tidak menjamin kualitas secara keseluruhan. White box testing hanya berfokus pada kode internal dan tidak menjamin bahwa seluruh fungsionalitas aplikasi telah diuji dari perspektif pengguna.
Karena keterbatasan ini, white box testing biasanya digunakan bersamaan dengan black box testing untuk mendapatkan cakupan pengujian yang lebih menyeluruh. Di sini saya akan memberikan contoh untuk white box testing. Untuk kodenya bisa dilihat. Di sini saya akan melakukan analisis kode. Yang pertama, fungsi, yaitu fungsi isEven menerima satu parameter yaitu number untuk menentukan apakah angka tersebut genap atau tidak. Yang kedua ada keputusan atau if else, yaitu jika number habis dibagi 2 atau menggunakan fungsi number modulo 2 sama dengan 0, fungsi membalikan true. Jika tidak, fungsi mengembalikan false. Yang ketiga jalur eksekusi atau path testing, yaitu jalur pertama jika angka genap menggunakan number modulo 2 sama dengan 0, fungsi mengembalikan true. Untuk jalur 2, jika angka ganjil, fungsi mengembalikan false. Untuk penjelasan step by stepnya dalam white box testing, yang pertama ada statement coverage, yaitu memastikan bahwa semua kode baris dijalankan minimal 1 kali. Yang kedua, uji dengan angka genap dan angka ganjil untuk memastikan if dan else dieksekusi dengan benar. Yang kedua yaitu branch coverage, yaitu pastikan bahwa kedua jalur if dan else ini diuji. Kalau misalkan contoh pengujiannya, yang pertama itu kayak isEven dalam kurung 4 ke true untuk jalur if. Untuk yang kedua yaitu isEven dalam kurung 5 yaitu false jika jalur else. Untuk ketiga yaitu path coverage. Jadi di sini memastikan bahwa setiap jalur eksekusi dalam kode diuji. Dalam contoh ini ada 2 jalur ya. Yang pertama jika number genap masuk ke if, jika number ganjil masuk ke else. Yang terakhir yaitu loop testing. Di sini tidak ada loop, jadi tidak perlu pengujian tambahan untuk fungsi perulangan. Selanjutnya yaitu rancangan test case untuk fungsi is_event. Berdasarkan analisis kode sebelumnya, kita akan melanjutkan untuk merancang test case untuk memastikan bahwa semua jalur dalam kode ini diuji. Test case pertama yaitu menggunakan angka genap, kita menginputkan number sama dengan 4. Untuk expected outputnya true. Deskripsinya yaitu menguji kondisi ketika angka habis dibagi 2, yaitu if number modulo 2 sama dengan 0. Untuk test case 2 yaitu angka ganjil, di sini inputnya number sama dengan 5, expected outputnya yaitu false. Di sini deskripsinya yaitu menguji kondisi ketika angka tidak habis dibagi 2, yaitu else. Untuk test case 3 yaitu angka 0, di sini inputnya adalah number sama dengan 0. Untuk expected outputnya yaitu true. Deskripsinya 0 ini adalah angka genap sehingga harus mengembalikan fungsi true. Yang keempat, test case yang keempat yaitu angka negatif genap. Untuk inputnya yaitu number sama dengan negatif 6. Untuk expected outputnya yaitu true. Di sini deskripsinya untuk menguji apakah angka genap negatif tetap dikenali sebagai genap. Yaitu selanjutnya test case terakhir atau test case 5 yaitu angka negatif ganjil. Di sini inputnya yaitu number sama dengan -7. Untuk expected outputnya yaitu false. Di sini deskripsinya yaitu untuk menguji apakah angka ganjil negatif tetap dikenali sebagai ganjil. Tahap berikutnya adalah eksekusi test case. Jadi setelah dilakukan perancangan test case, kita dapat menjalankan fungsi dengan input yang telah ditentukan dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika semua test case tadi berhasil, kita dapat simpulkan bahwa fungsi max value telah diuji dengan baik menggunakan white box testing. Dan semua jalur dalam kode telah dieksekusi yang hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kesimpulannya dari contoh di atas menunjukkan bagaimana white box testing dapat digunakan untuk menguji fungsi sederhana dengan menganalisis struktur internal kode. Dengan merancang test case yang mencakup semua jalur eksekusi, kita dapat memastikan bahwa semua berfungsi dengan benar dalam berbagai kondisi. Berikutnya adalah black box testing.
Definisi dari black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode sumber dari aplikasi yang diuji. Bedanya tadi kalau white box testing harus memiliki pengetahuan tentang coding karena yang dites adalah kode internal dari aplikasinya. Sedangkan black box tidak perlu. Lalu fokus utama dari black box testing adalah pada input dan output dari sistem itu, bukan pada cara sistem proses data atau kayak codingnya gitu. Adapun tujuan dari black box testing yaitu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Lalu mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual dengan cara menguji fungsionalitas, kinerja, dan keamanan sistemnya tanpa menguji alur dari internal sistem secara spesifik. Black box testing memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada independensi, yaitu penguji tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga dapat memberikan perspektif yang objektif. Berikutnya adalah fokus pada fungsionalitas, yaitu menguji apakah fitur dan fungsi perangkat lunak sudah bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu pengujian berbasis spesifikasi, yaitu menggunakan dokumen spesifikasi yang sudah dibuat di awal untuk merancang test case. Jadi pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi yang sudah ditentukan di awal perencanaan proyek. Contohnya yang dilakukan pengujian yaitu pada aplikasi yang sudah dibuat. Itu fiturnya apa saja, terus bisa apa saja itu aplikasi. Itu yang dilakukan pengetesan. Metode black box testing. Yang pertama, equivalence partitioning, yaitu membagi input menjadi kelompok yang dianggap setara untuk mengurangi jumlah test case. Yang kedua, boundary value analysis, menguji nilai batas untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi di tepi rentang input. Yang ketiga, decision table testing, yaitu menggunakan tabel keputusan untuk menguji kombinasi kondisi dan aksi. Yang terakhir, state transition testing, yaitu menguji perubahan status sistem berdasarkan input tertentu. Kelebihan black box testing. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami, di mana tidak memerlukan pengetahuan teknis mendalam tentang kode sumber. Yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna, di mana mengutamakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang terakhir, dapat diterapkan pada berbagai jenis pengujian seperti cocok untuk pengujian fungsional, regresi, dan penerimaan. Kekurangan black box testing. Yang pertama, tidak menemukan kesalahan internal. Tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam logika internal atau struktur kode. Yang kedua, bergantung pada spesifikasi, yaitu jika spesifikasi tidak lengkap atau tidak akurat, pengujian mungkin tidak efektif. Yang terakhir, mungkin memerlukan banyak test case, yaitu untuk mencapai cakupan yang baik, mungkin diperlukan banyak test case. Deskripsi fungsi. Fungsi max value A, B digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari dua bilangan yang diberikan sebagai parameter A dan B. Fungsi menerima dua parameter A dan B menggunakan struktur percabangan if-else untuk membandingkan kedua nilai tersebut. Jika A lebih besar dari B, maka A dikembalikan sebagai output. Dan jika B lebih besar atau sama dengan A, maka B akan dikembalikan sebagai output. Rancangan test case. Tahap ini akan merancang berbagai percobaan input untuk dilakukan test case. Input yang akan dimasukkan adalah nilai-nilai untuk masing-masing parameter A dan B. Misalnya, menginput A 10 dan B 20, dengan ekspektasi output adalah 20. Dan hasilnya B lebih besar dari A sehingga B dikembalikan. Kemudian, input A 30, B 15 dengan ekspektasi output 30.
Hasilnya A lebih besar dari B sehingga A dikembalikan. Kemudian memasukkan nilai sama A5 dan B5 dengan ekspektasi output adalah 5. Hasilnya A dan B sama besar sehingga salah satu akan dikembalikan. Kemudian mengecek nilai negatif. Input A min 10 dan B min 5. Ekspektasi output adalah min 5. Hasilnya B lebih besar dari A dalam bilangan negatif. Kemudian input A min 3, B min 8. Dan ekspektasi output min 3. A lebih besar dari B dalam bilangan negatif. Kemudian menginput masing-masing dengan nilai 0. Input A 0, input B 0. Ekspektasi output adalah 0. A dan B sama, sehingga salah satu dikembalikan. Dan yang terakhir, menginput salah satu dengan nilai positif, salah satu dan nilai negatif. Input A 100 dan input B minus 100. Dengan ekspektasi output adalah 100. A lebih besar dari B, meskipun B negatif, maka A akan dikembalikan. Implementasi test case. Pada implementasi test case di Python, dapat menggunakan assertion atau assert untuk mengecek apakah fungsi max value A, B mengembalikan output yang benar sesuai dengan expected output dari test case. Misal, def test max value, lalu di bawahnya assert max value 10, 20, seperti yang dicoba tadi pada rancangan test case. Hasil dan kesimpulan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi max value AB telah berjalan sesuai yang diharapkan. Semua test case berhasil dieksekusi tanpa error, yang berarti fungsi mampu menentukan nilai maksimum dari dua angka dalam berbagai kondisi, termasuk angka positif, negatif, 0, serta ketika kedua angka sama. Perbedaan pendekatan pengujian white box dan black box testing. White box testing dilihat dari struktur internal dan source code, berbasis kode, dilakukan oleh tester atau developer, dan bertujuan untuk menemukan kesalahan logika. Lalu untuk black box testing, tanpa melihat struktur internal dan source code, berbasis spesifikasi, dilakukan oleh tester dan atau user akhir, bertujuan untuk menemukan bug dalam fungsionalitasnya. Perbedaan fokus pengujian white box dan black box testing. White box testing, fokus utama adalah source code dan struktur internal, menguji logika program, jalur kode, kondisi, dan algoritma. Contoh pengujiannya adalah mengecek apakah loop dalam program berfungsi dengan benar. Lalu untuk black box testing, fokus utamanya adalah fungsionalitas dan output berdasarkan spesifikasi. Menguji input dan output sesuai kebutuhan user. Contoh pengujiannya adalah mengecek apakah sistem menghasilkan output yang benar berdasarkan input tertentu. Desain test case. White box testing memiliki test case yang dirancang berdasarkan analisis kode dan jalur eksekusi. Contohnya menguji semua kemungkinan jalur dalam fungsi, termasuk kondisi batas dan logika keputusan. Kemudian black box testing memiliki test case yang dirancang berdasarkan spesifikasi fungsional dan kebutuhan pengguna. Contohnya menguji input yang berbeda, positif, negatif, sama, dan 0 untuk memastikan output yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan. White box testing memiliki kelebihan dapat menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi oleh black box testing dan memberikan pemahaman mendalam tentang kode. Dan kekurangannya memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dan lebih rumit untuk aplikasi besar. Kemudian pada black box testing memiliki kelebihan sederhana dan mudah dipahami dan tidak memerlukan pengetahuan teknis tentang kode. Dan memiliki kekurangan mungkin tidak menemukan kesalahan logika internal, tergantung pada spesifikasi yang akurat. Kesimpulan, white box testing dan black box testing adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak. White box testing berfokus pada struktur dan logika internal kode, sementara black box testing berfokus pada fungsionalitas dan output dari sistem. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan seringkali digunakan secara bersamaan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih baik.